Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat ya. Oke anak-anak, hari ini insya Allah hari terakhir kita membahas tentang materi-materi sekolah, karena besok kalian sudah menghadapi PAT, penilaian akhir tahun atau ujian akhir semester ya. Nah, semoga ujian yang akan kalian hadapi Allah memberikan kemudahan dan kelancaran ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang materi kelas 12 IPS ya, sebagai review yang mungkin bisa dijadikan pengingat kembali kalian ketika besok mengerjakan soal-soal PAS atau PAT matematika ya. Nah, ini saya recallkan kembali, saya ingatkan kembali, insya Allah kita hari ini akan membahas tentang peluang. Kalau misalkan ada waktu kita bahas tentang statistika, kemudian kalau ada waktu kita bahas dimensi 3. Oke, jadi ini saya ambil soal-soalnya dari ujian nasional berbasis komputer tahun 2019. Ya, tahu ya kenapa kok tahun 2019? Karena tahun 2020 kalian tidak bisa mengikuti, kakak-kakak kalian tidak bisa mengikuti UNBK karena pandemi ya, sehingga tidak ada UN. Begitupun juga tahun kalian juga tidak ada UN ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat ya. Oke, kita mulai anak-anak. Nomor 33 ya, karena emang di naskahnya itu soal terkait dengan peluang itu mulai nomor 33. Oke, jadi nomornya lompat-lompat begitu ya. Oke, kita coba anak-anak. Nomor 33. Dari sejumlah siswa yang terdiri dari 3 siswa kelas 10, 4 siswa kelas 11, dan 5 siswa kelas 12 akan dipilih pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi dari wakil ketua dan sekretaris. Banyaknya cara untuk memilih pengurus OSIS adalah nomor 33 ini anak-anak, kita punya 2 kondisi. Ya, kita harus memilih ketua, sekretaris, ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Berarti kita harus menyiapkan 3 tempat anak-anak. Nah, 3 tempat. Ya, ini pakai materinya adalah kaidah pencacahan. Kita harus menyiapkan 3 tempat. 1 tempat, 2 tempat, 3 tempat. Enggak sama ya, sebentar. Hapus dulu, sebentar. Kebesaran nih kayaknya. Oke, kita harus menyiapkan 3 tempat. Siapkan 3 tempat. Di sini aja. Oke, ini tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga. Oke, ini adalah tempatnya ketua, ini tempatnya wakil ketua, ini tempatnya sekretaris. Ya, jadi kita memilih orang-orang ini ketika mereka menjabat menjadi struktur kelas, maka yang pertama terpilih adalah ketuanya dulu ya, satu-satu ya, ketuanya dulu, baru kemudian wakil ketua, baru kemudian sekretaris. Berhubung ini ada kriteria yang lain, ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi, jadi nggak mungkin ketuanya kelas 10 ya, karena kelas 10 itu tidak punya kelas yang lebih rendah dari dirinya, dari calon-calon ini semua. Jadi ketuanya tidak mungkin kelas 10. Yang mungkin di sini adalah kelas 12 dan kelas 11. Ya, itu yang mungkin. Kelas 12 dan kelas 11. Sehingga dari sini kita bisa punya beberapa alternatif penyelesaian untuk soal ini. Ya, jadi kalau misalkan ketuanya itu adalah kelas 12, maka wakil ketuanya pasti bisa kelas 11 atau bisa kelas 10. Begini ya. Sekretarisnya juga demikian, dia bisa kelas 11, dia juga atau bisa kelas 10. Ini ya. Oke, ini kalau ketuanya adalah kelas 12. Ya. Atau kita punya formasi yang lain, seandainya ketuanya bukan kelas 12, bisa enggak? Misalkan ketuanya itu adalah kelas 11. Ketuanya kelas 11. Otomatis kalau ketuanya kelas 11, maka wakil ketua pasti kelas 10 anak-anak. Nggak mungkin kelas 11 karena di sini ada kriteria ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi.
Oke, wakil ketua kelas 11, wakil ketua kelas 10, dan sekretaris juga kelas 10. Oke, sekarang kita lihat anak-anak. Untuk kasus yang ini, kelas 12 ada berapa orang yang bisa kita pilih? Ada 5 orang. Berarti bisa orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, atau orang kelima di sini. Berarti di sini ada 5 cara. Oke, untuk kelas 11 atau kelas 10, kita lihat. Kelas 10 sama kelas 11 berapa orang? Kelas 11-nya 4 orang, kelas 10-nya 3 orang. Berarti orang 7 ini berkesempatan untuk naik di sini. Berarti di sini ada 7 cara. Kalau di sini sudah terpilih 1 orang kelas 11 atau 1 orang kelas 10, otomatis orang berikutnya itu akan terkurangi 1. Ya, karena kelas 10 sama kelas 11 di sini itu kan jumlahnya 7. Sudah masuk di sini 1, berarti tinggal 6. Berarti hasilnya untuk yang depan ini kita punya 5 dikali 7 dikali 6. Oke, hasilnya adalah 5 dikali 7 dikali 6 itu 42. Berarti hasilnya adalah 210. Ini yang ini anak. Nah, atau itu ditambah. Kita tambah ya. Atau itu ditambah. Oke, kita tambah. Sekarang yang ini, kelas 11. Kalau misalkan ketuanya kelas 11, ada berapa cara orang yang bisa duduk di situ? Ada 4 orang siswa kelas 11. Berarti ada 4 kemungkinan yang bisa duduk sebagai ketua. Oke. Kemudian sebagai wakil ketua itu adalah wakil ketua adalah kelas 10. Kelas 10-nya 3 orang, berarti 3 orang ini berkesempatan sebagai wakil ketua. Ternyata 1 orang sudah kita masukkan di sini, berarti kelas 10-nya tinggal berapa anak? Tinggal 2, berarti di sini 2. Sehingga ini hasilnya adalah 4 dikali 3 dikali 2. 4 dikali 3, 12. 12 dikali 2 adalah 24. Sehingga hasilnya adalah 210 ditambah 24, hasilnya adalah 234. Oke, 234 jawabannya adalah yang D. Yang D anak-anak. Oke, bisa ya? Bisa. Lanjut berikutnya, 34. Dalam pemilihan murid untuk lomba tari di suatu sekolah, terdapat calon yang terdiri dari 4 orang putri dan 3 orang putra. Jadi nomor 34 ini kita punya 4 orang putri PI, oke, 3 orang putra PA. Gini ya. Kemudian jika akan dipilih sepasang murid yang terdiri dari seorang putra dan seorang putri, maka banyaknya cara memilih pasangan. Wah, ini gampang sekali ya. Ya, jadi kemungkinan bisa memilih sepasang murid dari seorang putra dan seorang putri gampang aja. Sepasang itu masih 2 orang, nak ya. Sepasang itu pasti 2 orang. Nah, anggaplah ini yang putra, ini yang putri. Nah, putranya ada berapa orang? 3 orang. Berarti 3-3-nya itu berkesempatan untuk dipilih. Berarti 3 di sini. Putrinya ada berapa? 4 orang. Berarti putrinya juga berkesempatan untuk dipilih semua. Ya, punya kesempatan yang sama. Berarti hasilnya adalah 3 dikali 4. Berapa 3 dikali 4? Ada 12 cara. Selesai. Berarti jawabannya adalah yang B. Gampang ya? Gampang. Lanjut nomor 35. Dalam supermarket terdapat 12 ibu-ibu dan 4 remaja. Oke, saya tulis di sini. Yang diketahui adalah nomor 35 adalah 12 ibu-ibu dan 4 remaja. Ini ya. Kemudian sedang berbelanja. Dari 16 orang tersebut, 16 dari mana? 12 ditambah 4 ini ya. Akan dipilih 2 orang secara acak untuk mendapatkan 2 undian. Jadi 12 orang ibu-ibu dan 4 remaja ini akan dipilih 2 orang. Ya, kemudian undian berhadiah dengan setiap orang hanya berhak memperoleh 1. Ya, Pak, misalkan Ibu A, Ibu Amel yang dapat, maka Ibu Amel nggak akan diikutkan oleh undian yang berikutnya, anak-anak. Oke, sehingga dari sini kita punya namanya peluang bersyarat, anak-anak. Karena orang yang sudah terpilih akan kita keluarkan dari kesempatan itu. Oke. Kemudian peluang kedua hadiah dimenangkan oleh ibu-ibu adalah ya. Jadi kita punya peluang kedua hadiah. Artinya peluangnya ini peluang 2 ibu-ibu. Artinya apa? Pengundian pertama dapat ibu. Oke. Dan gitu tak? Pengundian kedua juga dapat ibu gitu maksudnya. Tidak dapat remaja belas. Oke, ibunya ada berapa ini? 12. Berarti kita tulis di sini 12 peluangnya. Dibagi dengan seluruhnya berapa? 16. Oke, 12 dibagi 16. Dan itu dikali anak-anak. Oke, karena kejadian ini adalah kejadian saling bebas. Oke,
sehingga habis tidak ada apa ya, ngaruh ya, kalau bersyarat itu ngaruh ya. Jadi pengambilan kedua ini akan dilakukan setelah pengambilan pertama ini terjadi, begitu ya. Oke, nah sekarang sudah ketemu ibu-ibu untuk sebagai pemenang undian yang pertama. Otomatis kan ibunya kurang satu. Nah, ya ibunya kan akan kurang satu dia, karena satu orang sudah terpilih, dia akan kurang satu. Sehingga ibunya ini jadi 11. Oke, remajanya tetap 4 remaja. Ini untuk pengundian kedua. Ini untuk pengundian kedua. Untuk pengundian pertama tetap ini. Oke, ini pengundian pertama, ini pengundian kedua. Oke, untuk pengundian kedua ibu-ibunya ada berapa? Ada 11. Berarti 1 11. Dibagi dengan semestanya 11 ditambah 14, 15 anak-anak. Nah, begini. Oke, kita sederhanakan 12 dibagi 4 itu adalah 3. 16 dibagi 4 itu adalah 4. 3 dicoret sama 15, ini 5. Oke, hasilnya adalah yang atas tinggal 11. Yang bawah 4 kali 5, 20. Hasilnya adalah 11/20. Jawabannya adalah yang D. Oh, gampang kan? Gampang. Lanjut berikutnya. Nomor 36. Suatu mesin permainan melempar bola bernomor 1 sampai 10. Berarti bolanya ada 10 ya. Sebanyak 70 kali. Frekuensi harapan muncul bola bernomor bilangan prima. Bola dengan nomor prima masih ingat ya? Bola bernomor prima, untuk nomor yang kita sediakan itu, prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi angka 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangannya mulai dari angka 2, oke, bilangan prima, 3, 4 enggak, 4 bisa dibagi 2, 5 bisa, oke, 6 enggak, 6 bisa dibagi 3, bisa dibagi 2 juga, oke, 7 iya, 8 enggak karena bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, bisa dibagi 8 ya. 9 juga enggak karena 9 itu selain bisa dibagi 9, dia juga bisa dibagi 3. Oke, 10 juga enggak. Berarti ada 4 bilangan anak. Sehingga peluang munculnya prima, bilangan prima itu adalah 1, 2, 3, 4, 4 per jumlahnya bolanya ada 10. Jadi begini anak. Nah, oke. Yang ditanya adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu adalah FH. Frekuensi harapan itu adalah peluang suatu kejadian dikali dengan jumlahnya percobaan. Ya, sehingga dari sini peluang dari kejadian ya peluangnya bilangan prima itu toh. Peluang bilangan prima dikali dengan N. Peluang prima mana ini? 4/10. 4/10 dikali N-nya mana N-nya? N-nya 70. Oke? Kita kecilkan ini dengan ini, hasilnya 7. Hasilnya sama dengan 4 kali 7, 28 kali. Selesai. Nah, ini UNAS anak-anak. Mudah ya kan? Ya, kalau paham insya Allah mudah. Oke, nomor 40. 40 yang terakhir ya. Di dalam sebuah kantong terdapat 3 dadu warna hitam. Jadi saya punya kantong. Ini kantongnya. Saya punya 3 dadu warna hitam, 3H begitu. 2 dadu warna coklat, 2C begitu. Dan 2 dadu warna merah, 2M. Jika diambil 2 dadu secara acak, berarti diambil 2 sekaligus ya. Diambil 2 dadu. Oke. Peluang terambilnya keduanya berlainan warna adalah A per B. Dengan A per B merupakan bilangan pecahan yang paling sederhana. Artinya kalau bilangan pecahan paling sederhana, berarti A-nya pasti lebih kecil dari B. Nah. Oke, nilai A ditambah B berapa? Sekarang kita harus cari. Peluang terambilnya 2 dadu berlainan. Nah, kejadian berlainan itu apa aja coba? Kejadian berlainan. Oke, 1 dapat hitam, 1 dapat coklat. Ya, atau 1 dapat hitam, 1 dapat merah. Kan begitu. Atau 1 dapat coklat, 1 dapat merah. Sudah, kemungkinannya cuma ini anak. Sehingga dari sini kita bisa menuliskan peluangnya dari 2 berlainan. Kemungkinannya adalah 1 hitam. Ya, kita lihat hitamnya ada berapa tuh? Ada 3 ya. 3 dikali 1 coklat. Coklatnya ada 2. Oke, dibagi dengan, kan yang diambil 2 anak. Ya, yang diambil 2. Yang diambil 2 itu berarti nanti
kombinasi dari 2 terhadap semua bola yang ada di sini. 3 tambah 2 tambah 2 adalah 3 tambah 2 adalah 5, 5 tambah 2 adalah 7. Nanti ini penyebutnya. Oke, kita tulis yang atasnya dulu ya, biar enak ya. Oke, 3 dikali 2. Atau berarti ditambah. 1 hitam, hitamnya berapa? 3. 1 merah, merahnya berapa? 2. Oke, ditambah. 1 coklat, coklatnya ada 2. Kemungkinan. 1 merah, merahnya ada 2. Nah, yang atas begini anak-anak. Yang bawah saya jadikan 1 anak-anak. Saya jadikan 1 kombinasi yang diambil 2 terhadap 7. Oke, kita tulis dulu berapa ini? 7 faktorial dibagi dengan 7 dikurangi 2, 5 faktorial dikali 2 faktorial. Kalau lupa gimana caranya untuk mengoperasikan kombinasi, coba dilihat lagi catatan yang kemarin. Oke, ini adalah 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi dengan 5 faktorial adalah 5 dikali 2 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Oke, 2-nya 2 dikali 1. Nah, ini saya coret anak-anak. Nah, ini juga saya coret. Nah, 7 dikali 6 itu 42. 42 dibagi 2 itu berarti 21. Ini 21. Sehingga hasilnya ini menjadi 3 dikali 2, 6. 3 dikali 2 ini juga 6. 2 dikali 2 ini 4. Oke, dibagi dengan 21. Hasilnya adalah 6 tambah 6, 12. 12 tambah 4 adalah 16. 16 per 21. Oke, berarti A-nya adalah 16, B-nya adalah 21. Sehingga jadi pertanyaannya adalah A ditambah B. Berarti 16 ditambah 21. Hasilnya adalah berapa? 30, 37. Oke, ini tidak ada pilihan gandanya anak-anak karena emang soal UNBK waktu tahun 2019 itu ada isinya. Oke anak-anak, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga paham ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.